Kita ingin hutan tetap lestari. Kita ingin hutan merawat bumi. Kita ingin hutan selalu memberi. Hutan untuk kesejahteraan. Hutan untuk keberlanjutan. Komunitas perubahan memastikan tata kelola kehutanan lebih baik, maju, dan inklusif. Selamat sore para peserta yang kami hormati dan kami sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera semua. Hari ini kita Ikatan 2 sesi yang kedua. Hari ini kita akan bersama-sama untuk melihat visi kita dan juga apa rencana-rencana kita di masa yang akan datang. Nah, jangan lupa, tim kita masih sama dengan yang kemarin. Ada tim dari Inspirit dan ada dari MFB 4. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini sesi yang kedua dan ini sesi yang sangat penting dalam KOP Ikatan. Itu akan ada 3 bagian ya. Jadi bagian yang pertama kita akan ngobrol tentang visioning ya, atau menangkap masa depan. Kemudian kita di bagian yang kedua itu akan mempercakapkan tentang tujuan pembelajaran atau learning objective. Kedua konsep ini penting karena konsep belajar di KOP Ikatan itu otonom. Jadi yang punya tujuan belajarnya adalah para anggotanya. Kami di Inspirit itu bertindak sebagai teman belajar untuk merancang supaya proses belajarnya bisa mencapai tujuan masing-masing pembelajar. Dan khususnya untuk tim MFB 4, mereka akan mempersiapkan konten sebagai medium belajar kita. Nah, di bagian yang ketiga, itu kita akan masuk ke belajar dari MFB 4. Karena begini, MFB itu menarik sebagai program kerjasama karena sudah 20 tahun. Pertanyaannya, bagaimana mereka belajar sebenarnya? Sehingga kuat sampai 20 tahun. Biasanya sebuah proyek kan hanya 5 tahun berhenti, itu maksimal 10 tahun berhenti idenya ya. Dan biasanya berubah lagi ke bentuk yang lain. Oleh karena itu menarik sekali sebenarnya belajar dari MFB 4. Mengapa mereka bisa bertahan ya, bisa diterima oleh pemerintah Inggris dan sekaligus juga diterima oleh pemerintah Indonesia. Ini satu pembelajaran yang penting karena nanti teman-teman KOP Ikatan juga akan melakukan yang sama ketika muncul ide nanti setelah KOP Ikatan ini berakhir, itu harusnya idenya bisa sampai 10-20 tahun ke depan. Seperti juga yang terjadi di Forest Governance Learning Group. Nah, kita akan masuk ke visioning, ya, ke tahapan visioning. Nah, saya ingin memberikan pengantar beberapa saja supaya kita bisa memahami kenapa ini penting. Jadi tujuan dari sesi ini sebenarnya adalah berbagi tentang personal vision. Nah, ini silakan teman-teman berimajinasi apa yang diimpikan karena ini bagian penting di dalam proses belajar bersama. Yang kedua, tujuan dari sesi hari ini adalah tadi menangkap learning objektif kita masing-masing atau apa sih yang ingin dipelajari selama 6 bulan ke depan, karena mumpung kita bisa melakukan pertemuan, mengundang pembicara, diskusi dengan banyak pihak dan sebagainya,
Nah, itu yang dimungkinkan untuk memperkaya pengetahuan dan sekaligus juga keterampilan kita. Nah, saya ingin sedikit cerita tentang visioning. Ya, sebenarnya kalau kita di pemerintahan itu mengenal tentang gagasan strategic planning. Ya, jadi strategic planning itu menjadi semacam standar baru ya di dalam kita merancang sebuah program jangka panjang, ya 5 tahunan. Nah, visioning sebenarnya belum menjadi populer karena visioning ini agak berbeda dengan strategic planning. Kalau strategic planning itu masih sangat kuat analisanya. Ya. Kalau kita lihat prosesnya itu akan ada analisa SWOT misalnya, kekuatan, kelemahan, kemudian challenge, tantangan dan juga peluang yang mau ada itu semuanya sifatnya analisa. Nah, di visioning agak berbeda. Visioning itu lebih tepat sebagai seni melihat hal-hal yang belum terlihat atau seni melihat hal-hal yang gaib. Ya, karena masa depan tuh masih gaib tuh, belum kelihatan seperti apa. Oleh karena itu, tidak mungkin melihat masa depan tuh lewat analisa. Oleh karena itu, tugas pertama yang disampaikan oleh dari tim Kopikatan adalah meminta para anggota Kopikatan untuk nanti presentasi visual. Bentuknya adalah gambar. Oleh karena itu di visioning, tahapan pertama yang paling penting adalah visualisasi. Nah, visualisasi itu ada 2 cara. Yang pertama adalah kita menggambar sendiri apa yang kita bayangkan akan terjadi atau yang akan kita ingin wujudkan. Atau gambar di kepala kita. Ya, kalau teman-teman seorang visioner biasanya gambarnya sudah jelas di kepala kita gitu. Ya, contohnya Presiden Soekarno itu sudah mimpi Indonesia itu 20 tahun sebelum kemerdekaan Indonesia gitu. Kebayang ya. Jadi mimpinya ada gitu. Waktu ngomong merdeka mesti diketawain tahun 1905. Kenapa gitu? Kok bisa harus merdeka gitu? Bahkan di tahun 45 itu juga masih banyak orang mentertawakan. Apa mungkin kita itu merdeka? Nah, yang bisa tahu adalah visionary. Jadi ada di kepalanya. Nah, bagian yang kedua adalah dengan cara mengambil gambar-gambar yang ada di internet misalnya, atau ada di majalah misalnya. Itu adalah alat bantu untuk melihat masa depan yang dibayangkan. Nah, kita menggunakan teknik yang tadi, ya, melihat gambar-gambar dari internet yang pas dengan impian kita di masa depan, di 2030. Nah, tahapan kedua itu imajinasi. Nah, ini agak berbeda dengan thinking atau berpikir. Di proses imajinasi, kita dibebaskan untuk melihat masa depan. Jadi, kalau aneh, itu nggak apa-apa. Ya, karena internet misalnya, ya, internet yang terjadi di tahun 90-an, yang sekarang kita nikmati, itu sebenarnya sudah dipikirkan orang, dibayangkan tahun 60-an. Handphone yang kita pakai, itu tahun 68 itu sudah dipikirkan oleh orang. Ya, kalau kita pakai laptop, pakai iPad, itu tahun 78, Steve Jobs itu sudah membayangkan itu. Jadi, kita sebenarnya langsung tidak langsung, itu hidup berdasarkan impian orang lain juga. Jadi, imajinasi itu adalah tadi, seni melihat hal-hal yang belum tampak. Nah, kita harus belajar banyak seperti ini, karena hanya beberapa gelintir orang yang sebenarnya dianugerahi punya visi yang lebih jelas dibandingkan kebanyakan orang. Nah, bagian ketiga adalah mindset. Ya, cara melihat masa depan itu harus dilihat dari mindset yang baru gitu. Oleh karena itu butuh semacam keyakinan yang baru gitu. Kalau kita nggak yakin ya nggak bisa. Kita harus yakin. Oh ya, saya ingin melihat ini gitu. Ya, saya ingin melihat pada tahun 2030 seluruh ya CBFA itu disupport oleh semua kementerian di kabinet Indonesia apa gitu. Itu bisa dilakukan. Nah, oleh karena itu kita akan masuk ke breakout. Di breakout nanti teman-teman diminta untuk sharing 3 menit tentang impiannya lewat presentasi slide bergambar. Nah, saya ingin mengingatkan nanti waktu di breakout, teman-teman jangan tunggu-tungguan ya.
pokoknya langsung karena waktu kita sangat terbatas. Ya, mulailah ya buka buka diskusi kelompok langsung bercerita. Ya, ya silakan. Baik, saya Pak ya. Ya. Saya akan menyampaikan keunggulan dari kami kelompok 1 tentang keunggulan kami. Jadi yang pertama, kami anggota kelompok 1 itu semuanya sama-sama fungsional ya, kayak pes, kayak peneliti, juga suara, lebih banyak berpengalaman tentang dalam bidang profesional dan sama-sama manusia pembelajar. Terus yang berikutnya, kita juga sama-sama memperjuangkan untuk kepentingan masyarakat banyak, khususnya masyarakat terdepan dalam bentuk program sosial ya saat sekarang ini. Kemudian yang terakhir, kita juga mendapat dukungan dari lembaga, dari Kementerian PHK, baik dalam bentuk fasilitasi maupun dalam bentuk bantuan-bantuan, contohnya membantu masyarakat lah. Kita dapat kesempatan untuk membantu masyarakat meningkatkan taraf hidupnya. Terima kasih. Kalau kesamaan dari impiannya ada, Pak Apri? Kesamaan impian sama Bu, yaitu memperjuangkan masyarakat selalu tersenyum lebar gitu Bu. Sama kata-kata yang disampaikan sama Pak Srianto tadi. Itu untuk masyarakat lah, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oke. Jadi impiannya juga sekaligus jadi kekuatan bersama dari kelompok ini ya? Iya. Baik, terima kasih. Mau pilih kelompok mana Pak? Kelompok 2, 3, 4, 5? Foto dulu, foto. Oh, foto. Saya hilangkan dulu ya. Foto. 1, gaya dulu, gayanya tahan. Pak Srianto belum itu? Ya, 1, 2, 3. Ya, sudah. Pak Apri pilih kelompok berapa? Kelompok 2 Bu, biar lanjut. Oke. Kelompok 2 silakan. Kelompok 1 bisa matikan video. Kelompok 2 langsung nyalakan videonya semua. Dan yang akan presentasi tolong hidupkan mic. Yang lainnya matikan audio ya. Kelompok 2 itu kelompoknya Miko. Kelompoknya Miko. Fernando di kelompok 3, kelompoknya Denny ya. Saya 4, Mbak. Jadi kelompoknya Pak Denny kayaknya. Oh, Pak Denny ya, berarti Denny belum. Ini kelompoknya Pak Miko. Oh ya. Ya, kelompok Miko itu ada Pak Wawan, Aditya, Yus, Farhan, Pak Efral belum Pak. Pak Efral juga di kelompok. Ya, oke, silakan. Silahkan Pak Ditya. Masih di mute, Pak. Terima kasih. Jadi hasil dari presentasi masing-masing impian kelompok kami ada beberapa kesamaan visi 2030 ya. Terutama terkait di bidang kehutanan ya, di dunia kita di kehutanan. Kita sama-sama memimpikan bahwa produk kehutanan nantinya bisa banyak yang punya nilai ekonomi yang tinggi, kita dapat secara mudah dalam hal pemasaran menggunakan teknologi informasi yang ada, serta tadi kita masing-masing mempunyai kekuatan yang bisa kita satukan. Dan saya dan Bu Yusuf sama-sama demikian mungkin bisa akses teknologi informasi yang lebih bisa kita manfaatkan untuk bagaimana mengelola hutan kita menjadi lebih baik. Dan Pak Wawan kemudian dia di manajemen sehingga bisa lebih encourage lagi bagaimana setiap
daerah wilayah hutan itu mempunyai komoditas yang bisa diunggulkan dan dipasarkan sampai ke ekspor tadi ya, sudah mulai merintis kebetulan timnya Pak Wawan ini dan sudah mulai ekspor, dan ini juga sudah mulai merintis dengan adanya blok untuk komoditas kehutanan ya. Dan itu dari kami, dari kelompoknya Pak Miko ya. Ini saja Bu, terima kasih. Terima kasih. Pak Dadi sudah difoto, pose foto? Pose foto. 1, 2, sudah? Tahan. Tahan lagi ya, sekali lagi. Tahan gayanya. Oke. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Aditya bisa tunjuk kelompok berikutnya? Tidak harus urut loh, boleh beda. Kelompok 4 tadi belum ya? Oke, kelompok 4 ya. Kelompok 4 itu kelompoknya Pak Bima. Yang satu kelompok dengan Bima tadi fasilitatornya. Silakan menyalakan video. Hanya Satu berdua. Ada ini 2, satu lagi. Ada 3. Satu lagi itu Pak Efral. Udah ya? Pak Efral yang tadi. Pak Efral. Pak Efral bisa bergabung, Pak? Nah, sudah Oke, 3. sip. Baik, karena tadi sedikit ada kesalahan teknis, bermasalah dengan teknis, jadi perwakilan kelompok langsung ke Pak Apri. Silakan Pak Apri. Terima kasih Pak Efral, Bapak Ibu sekalian, kami dari perwakilan kelompok berapa tadi ya? Kelompok 4. Ini kelompok 4. Mohon maaf. Ini tadi kami sudah menyampaikan visioning masing-masing, jadi impiannya masing-masing. Ini ada hal yang menarik meskipun kita dengan latar belakang yang berbeda, tapi impiannya ternyata sama. Saya dari perhutanan sosial, di situ impiannya pengen mensejahterakan masyarakat di sekitar hutan. Pak Dimposma tadi dari Kementerian Desa juga mensejahterakan masyarakat di desa. Mas Efral dari BPHP, PAPL juga sama, masyarakat di sekitar hutan. Jadi masyarakat ini kan di sekitar hutan tinggalnya di desa itu. Jadi impian kami sama, mensejahterakan masyarakat. Nah, itu. Nah, kekuatannya ya kita kolaborasi dengan berbagai pihak. Kita ada berbagai macam program, kita satukan biar jadi satu vektor. Itu dari kelompok 4. Bapak Ibu sekalian, Pak Bima, terima kasih banyak. Foto. Bima jangan ikut. Nggak apa-apa ikut. Oke, gayanya gimana sudah? Siap? Ini perhutanan sosial itu 5. Oh ya, 5 semuanya 5. Tangannya 5. Oke, 1, 2, sekali lagi. 1, 2. Oke, terima kasih. Pak Apri, pilih kelompok berapa? 3 atau kelompok 5? 5, Bu. 5 ya. Kelompoknya Doni, yang fasilitatornya tadi Doni. Silakan Pak Yos dan Mbak Nina. Pak Putu. Oh iya. Mbak Nina mana Mbak Nina? Oke. Iya. Selamat sore teman-teman sekalian. Halo? Ya, didengar Pak. Oh, Oke, didengar Langsung ya. aja Pak. Ya, tadi Pak. yang sempat menyampaikan saya Yos dengan Bu Nina dari Kementerian Desa. Sedangkan Pak Putu belum ada halangan. Jadi kami ketika menetapkan tujuan dari start awal saat ini dengan visi kami ke depan, itu kami mencoba untuk selalu berjuang konsisten untuk mencapai tujuan yang sudah kami tetapkan dengan 3 kekuatan, yaitu yang pertama untuk pantang menyerah. Bahwa dalam perjalanan ketika mencapai tujuan pasti ada banyak kendala, ada banyak hambatan, tapi juga ada banyak peluang yang bisa selalu berubah-berubah. Kemudian ketika kita
Yang kedua adalah ketika untuk tidak menyerah, untuk mendukung langkah tidak cepat menyerah, bahwa kita harus menyiapkan strategi, berbagai strategi, beberapa strategi, ya satu gagal coba yang satu gagal coba yang satu, tetapi tetap pada tujuan akhir yang sudah ditetapkan. Yang ketiga adalah kami sepakat untuk dalam proses dari saat ini sampai ke 2030, tentu banyak perubahan, banyak perkembangan di lapangan, yang pasti bahwa kami harus adaptif untuk mengikuti perkembangan di lapangan, khususnya di masyarakat desa, agar apa yang kami cita-citakan, apa yang kami impikan itu bisa terwujud yang sudah kami tetapkan sebelumnya. Jadi seperti itu yang kami sepakati. Yang pertama poin adalah, saya ulangi, pantang menyerah. Yang kedua, strategi, harus disiapkan beberapa alternatif strategi. Yang ketiga adalah adaptif terhadap perkembangan di sekitar kita. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Pak Putu pasang video kuat nggak Pak sinyalnya? Untuk foto sekali aja. Pak Putu nggak kelihatan. Foto dengan gaya yang sama ya Pak Yos dan Bu Nina, Pak Putu. Gimana nih gayanya, Bu? 1, 2, 1, 2, 3. Lagi sekali lagi ya. Sama gayanya sama. Mana Bu? Nggak kelihatan ya? Jempol dah. Oke, jempol 2, 1, 2, 3. Ya, makasih. Oke, terima kasih. Lalu kelompok yang terakhir berarti kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fernando, sebentar Maria. Pak Fernando ada? Tadi tidak ikut di kelompok sebetulnya. Oh, oke, nggak apa-apa. Nanti foto aja. Silakan Maria. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 3. Tadi ada Pak Hendarto dari KPH Kayom, kemudian ada saya dan ada Bu Mamai dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan. Sedikit bercerita, tadi kalau Pak Hendarto tadi bercerita mengenai pemberdayaan masyarakat dengan tanaman gamal ya Pak, di mana tanaman gamal bisa digunakan sebagai pakan kambing. Nah, pakan kambing untuk beberapa tahun ke depan. Nah, dari kotoran kambing bisa digunakan sebagai pupuk. Kalau saya tadi bercerita mengenai agrowisata, di mana tahun-tahun berikutnya pasti agrowisata menjadi salah satu pesona pastinya. Kemudian kalau Bu Mamai tadi bercerita mengenai teras inovasi ya Bu, tentang kopi, madu, gaharu, sutra, produk-produk yang bisa dipasarkan tapi masih sebatas offline ya Bu, belum online. Jadi saya mengambil garis besarnya dari kelompok kami, yaitu menghasilkan produk dengan cara membangun bisnis dari produsen ke konsumen. Karena tadi saya lupa bercerita kalau Pak Hendarto tadi juga menyebutkan tentang penggunaan bibit unggul ya Pak, bibit durian. Nah di sini kami merasa salah satu kesamaan kami itu tentang membangun bisnis dari produsen ke konsumen. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi semua sudah presentasi. Foto. Foto dulu. Bentar dulu, sebentar. Oke, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Oke, Bapak Ibu sekalian, tadi barusan kita sebenarnya belajar tentang visioning. Ya, di visioning ini tidak mudah sebenarnya jadi visioning karena apa yang kita bayangkan seringkali
masih mengandung bias-bias kekinian gitu. Ya kadang kita belum terlalu berani untuk melakukan imajinasi yang apa? Yang imajinasi yang ya gila atau apa berani gitu, karena memang itu perlu latihan. Nah, oleh karena itu sebenarnya yang menarik dari latihan hari ini, pertama ingin saya sampaikan bahwa kenapa kita main-main dengan gambar sebenarnya. Itu yang selalu jadi pertanyaan. Kenapa sih nggak menulis saja atau bercerita saja gitu? Sebetulnya boleh bercerita, hanya ceritanya harus apa? Harus ceritanya itu harus storytelling gitu, kayak dongeng, itu boleh. Jadi sifatnya itu mendeskripsikan, bukan telling. Saya ingin keliling dunia, itu telling gitu. Tapi kalau mendeskripsikan, boleh jadi sebenarnya kita menceritakan bahwa pada tanggal itu saya akan ke bandara, saya akan naik pesawat dengan Garuda, saya akan beli tiketnya di nomor 35H dan seterusnya, saya akan turun di Nepal, saya akan pilih hotel yang dekat dengan pasar, kemudian besok paginya saya akan naik Gunung Himalaya dengan cara misalnya naik kuda, naik ini dan seterusnya. Jadi sifatnya boleh verbal, tetapi sifatnya storytelling. Nah, kenapa ini penting? Karena sebenarnya di teori visioning itu ada yang namanya teori konstruksi sosial. Di teori ini menyatakan bahwa language itu create reality, atau kata menciptakan dunia. Jadi di dalam teori ini dinyatakan bahwa kenyataan itu adalah bangunan dari cerita-cerita gitu. Dari kata-kata kita gitu. Kalau misalnya saya menyatakan bahwa saya ingin menjadi tadi peneliti yang muncul di 50 besar jurnal kehutanan dunia gitu. Nah, kata itu adalah kata yang mengkonstruksikan nanti. Jadi di visioning kita percaya bahwa kata itu menciptakan dunia, itu yang perlu diyakini yang pertama. Yang kedua, itu ada teori prinsip yang namanya antisipasi. Nah, di antisipasi ini sifatnya sangat percaya bahwa images itu inspire action. Jadi gambarlah yang membangkitkan tindakan-tindakan seseorang. Ya, misalnya kalau kita lihat contoh, saya sering ngambil contoh misalnya tentang naik haji ya. Itu Madura atau Sasak itu di NTB, itu udah kalau urusan IPM itu paling rendah ya, termasuk kawasan miskin di Indonesia. Tetapi kalau urusan haji dia bisa nomor 1. Kenapa demikian? Karena sebenarnya kalau kita lihat rumah-rumah di Madura atau di Sasak ya, di Lombok atau di Sumbawa, mereka selalu ada gambar Ka'bah di tiap rumahnya. Ini menandakan bahwa sebenarnya images itu inspire action. Itu nggak ada urusannya dengan kaya miskin. Oke, jadi di teori antisipasi itu dinyatakan bahwa images inspire action. Jadi gambarlah yang akan membangkitkan tindakan kita. Semakin jelas gambarnya, itu akan semakin impian kita terwujud. Nah, prinsip yang ketiga yang menarik adalah poetik. Poetik itu adalah bahwa seluruh prosesnya itu bisa dimulai dari mana saja. Jadi dongeng-dongeng keseharian kita, ya yang tadi dipercakapkan di kelas-kelas kelompok kecil tadi, itu sebenarnya adalah bibit dari impian-impian itu. Ya tadi kalau di kelompok saya itu saya sangat melihat gitu, semangat itu ada di Bu Desmi, ada di Pak Srianto, ada juga di Pak Apri gitu. Oleh karena itu, di model ini sangat percaya kalau ingin melakukan perubahan, itu adalah positive question, itu akan melahirkan positive action. Ya, jadi kalau apa sih impianmu? Ya semuanya jadi positif gitu. Cuma kalau tadi pertanyaan diubah, apa masalah yang kalian hadapi? Ya tadi yang akan ceritakan masalah semua. Jadi pertanyaan positif itu otomatis akan membangkitkan perubahan-perubahan yang positif. Itu kira-kira penutup dari sesi Vision. Ya kalau ingin tahu lebih banyak bisa didengarkan di podcastnya Ini Koper. Oke, kembali ke Butsi. Ya, kita akan masuk ke bagian kedua dari 3 bagian dari sesi ini. Ya, di bagian kedua kita belajar tentang learning objective
ya, learning objektif ini menjadi sangat penting karena kalau kita tidak punya learning objektif, kadang kita bisa tersesat gitu di perjalanan belajar seperti ini karena informasinya akan banyak sekali, tanpa ada tujuan kita akan bisa kemana-mana gitu. Oleh karena itu bagian ini menjadi penting, satu untuk kepentingan peserta, anggota Kopikatan, tapi juga untuk kepentingan kami sebagai teman belajar, fasilitator, dan juga MFP 4 sebagai konten providernya. Oleh karena itu harapannya supaya klop gitu apa yang kami siapkan dengan apa yang menjadi tujuan belajar dari Bapak Ibu semuanya. Nah, oleh karena itu kita akan berbagi kelompok lagi. Ya, kalau tadi kita visual, nah di pembagian kelompok ini kita akan menggunakan audio. Nah, pertanyaannya sebenarnya tunggal. Apa sebenarnya tujuan pembelajaran Anda selama 6 atau 7 bulan ke depan bersama Kopikatan? Oleh karena itu kita akan menggunakan audio di kelompok kecil. Ya, Butsi, silakan kita berbagi kelompok. Baik, saya mulai. Saya Nina, perwakilan dari kelompok 5. Tadi kami sudah membahas mengenai apa kontribusi yang akan kami berikan dalam pikatan dan harapannya setelah pikatan ini selesai, apa yang akan kami dapatkan. Yang pertama, selama pelaksanaan pikatan, kami berharap kami dapat berbagi dan membangun relasi sebanyak-banyaknya, mengingat background pengetahuan maupun pekerjaan peserta pikatan ini yang sangat beragam. Kemudian yang kedua, kami berharap untuk dapat saling menghargai dan mendukung terlepas dari background yang kami miliki masing-masing. Dan yang ketiga adalah kami berharap untuk dapat terus mengembangkan wawasan pengetahuan kognitif kami bersama dengan peserta yang lainnya. Berdasarkan 3 kegiatan tersebut, kami berharap setelah selesai dari pikatan ini, kami dapat memiliki wawasan yang baru mengenai perhutanan sosial, perhutanan masyarakat yang lebih lestari, dan yang kedua kami berharap untuk dapat mengembangkan semangat yang baru untuk kembali ke tempat kerja masing-masing dengan semangat yang lebih baik lagi, dan yang terakhir kami berharap pikatan dapat membantu kami untuk berjejaring dan membangun relasi bersama teman-teman sehingga dapat membantu kami bekerja sama dalam kegiatan dan program di kantor kami masing-masing ke depannya. Itu dari kelompok 5. Terima kasih. Terima kasih. Kelompok 5. Sekarang ke Boleh kelompok foto, 4. boleh foto, Dani. Foto. Di foto, kelompok 5. Semua kan tadi belum pada gaya, yang gaya cuma kelompoknya Pak Dani doang. Oh, Gayanya kelompok gimana, 5 Pak? Oh gitu ya. Pak Putu nggak ada. Apa yang Ya. Saya foto ya. Nanti dulu sebentar. Pegal nih. Pegal ya. Ya. Yes. 1, 2, 3. Yes. Terima kasih kelompok 5. Pak Yos dan Bu. Ya, makasih. Berikutnya kelompok 4. Silakan kelompok 4. Silakan Pak Dim Posma. videonya matikan ya yang nggak tampil. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 4. Kelompok 4 videonya semuanya nyalakan. Baik, terima kasih kami dari kelompok 4. Saya atas nama Dimpos Masiombing, Pak Apri, dan Pak Epra tadi sudah menyampaikan bahwa tujuan daripada pembelajaran ini nantinya adalah kita sharing informasi, sharing pengalaman. Saya dari Kementerian Desa, sharing data juga, sehingga dari sharing pengalaman, sharing data ini kita saling berkontribusi data bagaimana perhutanan sosial ini yang intinya bisa mensejahterakan masyarakat sekitar, khususnya di desa tersebut. Sehingga dalam berkontribusi kita
ada permasalahan-permasalahan masing-masing di lembaga maupun di desa maupun di masyarakat. Berangkat dari permasalahan ini, harapan daripada Kopikatan ini, berangkat dari permasalahan ini kita ada solusi. Sehingga solusi itu bisa jangka panjang, jangka pendek, bisa diterapkan di lembaga masing-masing. Dan bahkan bisa mungkin melahirkan suatu konsep diterapkan di lembaga masing-masing. Dari sharing data, pengalaman data, dan permasalahan. Dan mungkin tidak menutup kemungkinan kesuksesan yang ada di lembaga masing-masing. Contohnya di lembaga Kementerian Desa udah ada beberapa contoh-contoh yang sukses tentang BUMDes. Ya, ini kita kaitkan dengan produk-produk jenis-jenis usaha perhutanan. Ya, begitu juga dengan Pak Apri tadi. Mungkin kami berbagi pengalaman, berkontribusi data, berbagi pengalaman juga tentang bagaimana sih kami sepakat tadi berkolaborasi bagaimana jenis-jenis usaha perhutanan itu bisa dimodali dari BUMDes. Nah, kita berangkat dari data, kita sepakat tadi. Sehingga harapan daripada Kopitanan ini, kami juga mengharapkan kepada panitia mendatangkan tutor-tutor ataupun narasumber-narasumber yang berpengalaman sehingga bisa melahirkan suatu konsep bagaimana intinya kita mensejahterakan masyarakat di desa melalui jenis usaha perhutanan sosial. Ditinjau dari regulasi, ditinjau dari Kementerian Desa, ditinjau dari Kementerian Kehutanan. Sehingga pada intinya harapan pada Kopitanan ini melahirkan suatu konsep ataupun solusi baik di lembaga masing-masing maupun di stakeholder yang terkait. Itu tujuan pembelajaran, harapan kontribusi dan di dalam Kopitanan ini. Demikian yang bisa kami sampaikan, konsep-konsep ataupun harapan Kopitanan pada kesempatan ini dari kelompok 4. Sekian dan terima kasih. Foto dulu tadi udah, kelompok 4 udah. Good. Semua Foto belum lagi, foto Kak. yang keren. Oh ya, foto keren. Sekarang foto keren nih. Kelompok 4 foto keren. Gaya kelompok 4 nih. Gaya bebasnya Pak, silakan. Boleh. 1, 2. Oke, sekali lagi ya. Tadi ada terlambat. 1, 2, 3. Ya, terima kasih kelompok 4. Ya, kita ke kelompok 3 sekarang. Kelompok 3. Yang lain videonya dimatikan, kelompok 3 nyalakan videonya. Kelompok 3 siapa tadi? Pak Dari Jo. Pak Jo. Ya, saya nggak bisa buka video nih, Mas. Siapa? Pak Jo. Oke. Saya tidak bisa buka video. Sudah bisa. Oke. Ya, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan saya kebetulan diminta untuk mewakili kelompok 3 menyampaikan harapan untuk kegiatan ini. Kira-kira yang ingin kita capai adalah kita bersepakat bahwa dari kegiatan ini kita akan saling berbagi pengalaman, kemudian pengetahuan, serta saling memberikan motivasi. Dan hal ini tentu juga sebelum itu kita harus juga memiliki pengalaman masing-masing dari background pendidikan kita masing-masing, background pekerjaan kita masing-masing, dan pengetahuan kita masing-masing, serta saling memberikan motivasi. Nah, kemudian untuk itu, supaya kita mampu melakukan semua itu, tentu kita harus punya kemampuan tentang masalah psikologi pendidikan, karena kita berusaha untuk memberikan pendidikan kepada teman atau keluarga atau rekan kerja. Kemudian kita paham mengenai teknik komunikasi yang baik di depan audiens, gitu, agar penyampaian yang kita sampaikan itu benar-benar bisa diterima dengan baik. Kemudian dan dengan bahasa yang sederhana serta mudah dimengerti. Nah, tentu masing-masing kita juga butuh untuk kemampuan leadership.
Karena setiap orang saya yakin adalah pemimpin, walaupun hanya sekedar pemimpin keluarga. Atau mungkin ke depan ketika kita diberikan amanah sebagai pimpinan, maka kita sudah punya basic kemampuan leadership. Nah, kemudian karena kita berkaitan dengan masyarakat, tentu kontribusi yang paling nyata adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk itu ada baiknya kita juga dapat pengetahuan seputar tentang manajemen bisnis gitu. Kita punya kemampuan untuk memanajemen bisnis, kemudian menyampaikan kepada masyarakat agar mampu mengelola usaha yang ada di tiap-tiap daerah, kemudian entrepreneurship, dan kalau menurut saya yang paling penting adalah berpikir out of the box dalam menjalankan usaha atau bisnis. Karena terlalu banyak hambatan di lapangan yang dirasakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Saya pikir itu, dan yang ingin kita berikan, tadi sudah saya sampaikan di awal, kita mencoba memberikan pengalaman dan motivasi serta pendidikan untuk rekan-rekan sekalian dari background dan pendidikan yang kita miliki. Terima kasih. Ya, foto dulu, foto. Mau foto dulu? Boleh. Agak mendekat ke kamera ya, supaya kelihatan wajahnya. Ya, 1, 2, 3. Yes, cantik. Ya, berikutnya kelompok 2 ya. Kelompok 2 ya. Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan learning objective dan kontribusi dari kami masing-masing anggota selama COPP Ikatan ini. Yang pertama, learning objectives dari yang kami harapkan, yang pertama itu mengangkat isu kehutanan berbasis masyarakat ini ke dalam diskusi-diskusi yang produktif dan konstruktif, sehingga pemikiran-pemikiran tentang isu ini yang masing-masing mungkin sudah punya gitu dapat berkembang terus menjadi ide-ide yang baru, dan semoga bisa menjadi suatu karya yang dapat mensupport pengembangan usaha rakyat dan benar-benar memberi impact kepada masyarakat sekitar hutan khususnya. Untuk itu kami berharap dapat belajar tentang konsep dan teknisnya, bagaimana best practice untuk pembangunan usaha kehutanan ini, dan juga berdasarkan pengalaman dari para pakar, pengetahuan dari para pakar yang nanti akan menjadi narasumber, dan juga dari kelas-kelas kreatifnya. Semoga dapat meningkatkan kapasitas masing-masing peserta dalam COPP Ikatan ini. Lalu dari COPP Ikatan ini kami juga berharap dapat membuat jaringan koneksi yang luas. Ini kan seluruh Indonesia ada di sini dari berbagai latar belakang. Harapannya masing-masing dapat mengembangkan potensi unggulan daerahnya masing-masing, sehingga bisa membuat mini usaha rakyat di daerahnya masing-masing. Dan yang ketiga, kami berharap ada topik tentang kepemimpinan dan pengembangan masyarakat, khususnya terkait pembiayaan kepada usaha berbasis kehutanan ini. Seperti apa yang bisa digunakan oleh masyarakat. Kontribusi masing-masing dari anggota di kami, pertama dari Pak Wawan, beliau dari BPHP Pekanbaru. Beliau mempunyai kemampuan dalam bidang desain perencanaan dan juga semangat dan energinya yang positif dalam kelompok. Jadi selalu membuat kami juga harapannya ke depannya tetap memberi energi positif kepada kami, ketular juga kami juga. Lalu ada Pak Aditya, beliau memiliki pengalaman yang sudah lama di bidang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam pembangunan usaha kehutanan.
langsung berinteraksi dengan masyarakatnya, dan pasti beliau memiliki pengalaman-pengalaman yang tidak semuanya bisa kita pelajari secara teori seperti itu. Lalu ada dari Pak Ahadi, beliau dari pembiayaan usaha kehutanan, beliau memiliki kompetensi pengetahuan secara teknis maupun nanti bisa mendukung untuk aksinya juga ya Pak ya, eksekusinya dalam bidang pembiayaan seperti apa, untuk step-stepnya, prosedurnya, mungkin nanti akan dikembang bagaimana cara mendapatkan pembiayaan usaha kehutanan. Dan dari saya sendiri, latar pendidikan saya di Agribusiness and Rural Development, saya harap dapat berkontribusi dari segi tataran teorinya atau konsepnya, seperti itu dari kelompok kami. Terima kasih. Mau foto lagi atau? Pak Aditya nggak ada ya? Pak Aditya, boleh. nyalakan videonya Pak, Pak Aditya. Pak Aditya. Oke, kita foto. Ya, saya hitung ya. 1, 2, mendekat ke lensa supaya kelihatan segar. 1, 2, lihat lensa ya. Kok Pak hilang? Oke. 1, 2, yes. Terima kasih. Lagi? Mau lagi? Oke, 1, 2, 3, yes. Oke. Akhirnya kelompok terakhir, kelompok 1, Pak Derajat. Mana Pak Derajat? Nggak bisa ya Pak, nggak muncul ya. Tadi dulu Pak Derajat. Mana Pak? Oke. Ya, sudah Pak. Pak Apri mana? Apri mana Pak? Nggak muncul Pak, nggak bisa. Apri. Yes, udah Pak. Pak Apri? Sudah. Ya. Sudah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Derajat dari kelompok 1 mewakili teman-teman yang lain, yaitu Pak Srianto, Bu Desmiwati, dan Pak Aprisep. Kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan learning objective. Yang pertama, tentunya dari kegiatan pelatihan ini kita berharap bahwa ada peningkatan kapasitas bagi kami semua peserta, seperti juga peningkatan terhadap bagian pengelolaan keuangan, finance, kemudian bagaimana belajar tentang kepemimpinan, kalau tadi juga teman-teman berharap pada materi kepemimpinan, dan juga mungkin terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah saat ini. Ini juga kita harapkan pada akhirnya nanti setelah pasca pelatihan ini juga kita harapkan bisa diaplikasikan. Seperti tadi harapan dari Pak Aprisep bahwa setelah kegiatan ini bisa juga menjadi seorang project manager gitu. Jadi selama ini beliau berpengalaman hanya mengajar mengajar di beberapa tempat diklat, tapi berharap dari kegiatan ini juga bisa menjadi seorang project manager, salah satunya itu. Kemudian tujuan yang kedua tentunya kita tahu bahwa tadi dari masukan teman-teman, dari harapan yang disampaikan teman-teman, SPLK ini juga menjadi perhatian tersendiri dalam pelatihan ini. Jadi karena terkait juga dengan tugas-tugas di kantor, seperti terkait dengan pendampingan hutan rakyat, kemudian juga kelompok tani hutan. Jadi berharap saya sendiri terkait dengan industri, jadi terkait bahwa muatan-muatan atau kompetensi terkait dengan SPLK tetap ada dalam kegiatan pelatihan ini, sehingga itu bisa juga diimplementasikan dan juga di-share ke beberapa pihak yang memang dalam tanda kutip memerlukan SPLK itu sendiri. Kemudian yang ketiga, tadi juga ada beberapa benang merah dari masukan teman-teman dalam diskusi bahwa tujuan terkait dengan pengembangan usaha bagi masyarakat, khususnya terkait dengan kegiatan ataupun program perhutanan sosial ini juga menjadi penting di dalam pembelajaran pelatihan ini. Jadi ada
Bude Smiwati sebetulnya yang punya fokus di kegiatan-kegiatan KHDTK, dan juga teman-teman yang lain yang juga bersentuhan langsung dengan kelompok tani hutan ataupun hutan rakyat, itu bisa memberikan pendampingan atau terkait dengan pengembangan usaha. Dan tentunya ini juga salah satu tujuan besar dari MFP 4. Jadi itu menjadi perhatian kami. Dan yang lebih menarik lagi sebetulnya dari muatan teknis tiga tujuan tadi, sebetulnya ini kan sebetulnya metode yang baru bagi kami. Jadi pelatihan model virtual ini baru, dan tadi juga Pak Dhani sudah memberikan informasi bahwa memang kita juga dituntut lebih familiar terhadap aplikasi Zoom, bagaimana membuat membiasakan membuat bahan-bahan paparan dan juga audio yang hari ini memang kita praktekkan di dalam pelaksanaan diskusi ini. Jadi itu kira-kira teman-teman semua 4 hal mungkin yang bagi kami yang kami harapkan bahwa sampai 6 bulan ke depan kami dapat memperoleh hal-hal harapan baik itu. Terima kasih dari kelompok 1. Terima kasih. Foto dulu, mendekat ke kamera. Ya, 1, 2, 3. Makasih. Ya, teman-teman semuanya, terima kasih untuk sharing learning objektifnya. Saya harapkan audionya bisa di-share di WA sehingga akan kami kumpulkan dan kami akan catat sehingga bisa menjadi bahan untuk pegangan kita semua ya. Apa yang menjadi tujuan belajar peserta dan apa yang sebenarnya kita bisa fasilitasi, dan ada kemungkinan juga nanti teman-teman juga akan menjadi narasumbernya gitu. Jadi tidak harus dari luar karena di kelompok ini tuh kelompoknya juga hebat-hebat gitu. Jadi nanti bisa saling belajar di antara kita juga, dan juga kalau diperlukan dari teman-teman dari luar yang tadi yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Kira-kira itu. Jadi saya akan mengundang di bagian yang ketiga, ini menarik juga ya. Kita akan undang Pak Tri nih. Pak Tri Nugroho, Direktur Program MFP 4, untuk share sebenarnya learning objektifnya MFP 4 juga ya, sebagai suatu project. Ini menarik karena MFP 4 itu bisa hampir 20 tahun survive. Itu kalau orang punya ide, itu bisa jualan ide 20 tahun, itu luar biasa ya. Itu ada pemerintah Indonesia, ada pemerintah Inggris. Jadi kita pengen tahu ini rahasianya gimana sih caranya ngolah pengetahuan-pengetahuan itu sehingga masih layak dipercakapkan sampai hari ini. Dan saya undang Pak Tri Nugroho. Terima kasih, Dan. Videonya udah jalan, Dan? Sudah. Oke. Soalnya nggak kelihatan di kameraku. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dari hari Selasa kemarin, ketemu hari ini. Iya, tadi pertanyaan Dani sebetulnya yang bisa menjawab adalah KLHK dan juga DFID ya, dua belah pihak. Tetapi sebagai orang yang terlibat di MFP 1, saya sempat terlibat di 2000 dan 2007, dan sekarang menjadi Program Director, Team Leader di 2008 sampai insya Allah 2 tahun depan dan diperpanjang 2 tahun lagi. Maka di tahun ini saja MFP sudah berumur 20 tahun. Jadi kalau bisa kita lagi menyarankan kepada Duta Besar dan juga kepada Ibu Menteri, apakah ada semacam peringatan 20 tahun kerjasama Indonesia-Inggris dalam konteks MFP, meskipun kerjasama sebelumnya juga sudah ada antara Inggris dan Indonesia, ODA pada waktu itu, tetapi ini judulnya sama, MFP, Multi Stakeholder Forestry Program. Mungkin lanjut. Jadi, oke, kita lihat dulu. Sebetulnya gagasannya untuk mengembangkan leadership dan diskusi mengenai forest governance dan juga
bagian dari kerangka pengolahan pengetahuan, knowledge management. Jadi kita berharap ini adalah community of practice yang dihadiri oleh para tokoh-tokoh atau calon tokoh atau pemimpin masa depan yang diharapkan akan terlibat dalam topik community-based forest enterprise ini. Jadi kita berharap para peserta dapat saling belajar, saling membagi ilmu, saling mengkritisi juga konsep yang sedang dikembangkan baik oleh MFP 4 juga oleh program lainnya, tapi juga mencari sinergi gagasan dan pandangan konseptual yang lebih baik untuk bisa kita sumbangkan pada pengembangan bisnis kehutanan berbasis masyarakat di Indonesia. Sebagaimana pendekatan atau dalam kerangka pengolahan pengetahuan, kita berharap bahwa diskusi antara para pihak di dalam COP ini akan memunculkan konsep-konsep yang lebih baik atau membahas mengenai hal-hal yang penting patut dibahas dan ke depan patut dikembangkan. Itu juga akan dilengkapi dengan soft skill, jadi ada technical skill, soft skill yang diberikan kepada para peserta oleh penyelenggara, dan juga kita akan masukkan substansi terkait leadership kepemimpinan yang penting bagi para pihak yang menjadi peserta dari COP ikatan ini. Kita berharap kita akan menyumpai Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, dan menjadi para pemain-pemain kunci, pengambil kebijaksanaan yang penting yang akan memberikan Pak Dan, mungkin audionya Pak Dan. pengembangan bisnis berbasis kehutanan Indonesia dan juga kepemimpinan di sektor kehutanan dan sumber daya alam secara umum. Ya, jadi kita berharap agar teman-teman semua bisa terlibat secara aktif dalam program ini dan berhasil dalam menyelesaikan kegiatannya hingga akhir tahun dan awal tahun depan, dan mendapatkan manfaat dan juga kemudian berkontribusi positif bagi pengembangan community-based forest enterprise Indonesia, pengembangan bisnis hutan berbasis masyarakat di Indonesia. Selamat dan selamat mengikuti. Baik, dan tadi suaranya kurang begitu jelas. Tapi nanti videonya di-share sama panitia, saya pikir. Jadi kita bisa diskusi aja nanti setelah ini. Jadi hanya pengantar kembali bahwa dan menjelaskan tadi pertanyaan Dani. Bisa lanjut, Dan? Sekali lagi tadi sebagaimana disampaikan di video bahwa forum ini adalah forum belajar bersama untuk pengembangan ekosistem hutan rakyat berbasis hutan di Indonesia. Jadi itu fokusnya, topik utamanya. Kalau dulu topiknya forest governance, maka sekarang topiknya adalah ini. Segala macam hal terkait dengan usaha. Lanjut. Nah, ini diadakan sebagaimana diketahui teman-teman Dani dan teman-teman dari Inspirit memfasilitasi program ini, dan ini adalah program yang didukung oleh lagi-lagi penjelasan kerjasama antara KLHK dengan DFID Inggris yang sudah berjalan hampir 20 tahun. Sudah 20 tahun lebih. Lanjut, Dan. Ya, ini jadi sejak 20 tahun lalu, program ini sudah berjalan. Dan menjadi hal menarik tadi kalau mau diangkat sedikit, kenapa bisa bertahan. Jadi, salah satu kunci paling utama tadi adalah adanya kalimat multi pihak, ini menjadi penting di sini. Jadi di mana sebagaimana disampaikan dalam video sebelumnya mungkin bahwa pendekatan multi pihak adalah pendekatan yang dirancang untuk mendukung demokratisasi pengelolaan sumber daya alam. Tapi juga dalam MFP 1 ditemukan topik yang menarik untuk dibahas, yaitu topik terkait SVLK yang tadi disebut oleh Bapak yang terakhir presentasi, dan dipilih menjadi topik utama program MFP 2. Kita bisa lanjut. Nah, di sini jadi MFP 1 mengembangkan topik terkait multi pihak dan banyak inisiatif lainnya. Di dalamnya juga ada inisiatif yang mendukung atau membahas terkait illegal logging pada waktu itu. MFP 2 memutuskan untuk mendukung pengembangan sistem verifikasi legalitas kayu, fokus pada SVLK.
MFP3 melanjutkan kerja-kerja itu sambil mengembangkan juga community based forest enterprise atau bisnis atau forest management. MFP4 juga masih melanjutkan itu, topiknya masih itu, namun demikian ke depan ada gagasan dari DFID terutama untuk tidak lagi mendukung secara fokus pada SVLK. Jadi itu perkembangan sementara ini dan ingin mendukung pada sesuatu yang baru. Sesuatu baru, yang baru apakah itu? Di MFP4 kita sudah mencoba untuk mengangkat sebuah isu yang kemarin sudah kami sampaikan mengenai bagaimana mengembangkan community based forest enterprise atau businesses, pengembangan bisnis berbasis hutan atau pengembangan hutan berbasis bisnis, penguatan masyarakat berbasis bisnis kehutanan, yang didekati dari pasar, jadi market driven approach. Karena kita anggap itu hal yang penting dan menjadi banyak PR yang terjadi di wilayah itu. Lanjut. Dan ini adalah pilihan yang kemarin. Kita masih akan tetap bahas ini di FMI4. Kita akan membahas komoditas kayu. Jadi kalau mau bicara kayu adalah komoditas di sini. Yang bersertifikat SPLK, kita masih bekerja di situ. Saat ini kita masih mencoba mendekatinya melalui pendekatan supply, memperkuat supply, dan juga market, memperkuat demand-nya. Tidak hanya di Eropa, tapi juga di negara lain, di Cina termasuk, yang saat ini juga sedang dikerjakan oleh teman-teman masyarakat perhutanan Indonesia. Nah, ini yang menjadi fokus kemarin. Dan fokus MFP4 dan kemungkinan ke depan adalah yang kita sebut market, pengembangan pasar. Itu yang akan saya bahas kemudian. Lanjut. Nah, saya mau tanya sebetulnya, dari gambar ini, saya nggak tahu bisa dilihat chatnya nggak? Di chat soal ini apa nih kira-kira? Gambar apakah ini? Apakah ada teman-teman yang bisa memberikan tanggapan pada hal ini? Pakai chat aja. Gambar apakah ini? Ya, betul. Jadi ini adalah jalur sutra. Jadi sudah disebutkan oleh teman dari jalur sutra. Kenapa saya membawa teman-teman dalam diskusi ini? Karena banyak hal yang masih bisa kita pelajari dari sejarah ini. Jadi saya akan mengembangkan sedikit beberapa pointer dalam kaitan kita. Jadi ketika kita bicara tentang pasar, market driven approach, market access player, maka kita bisa belajar dari sejarah tentang jalur sutra. Bisa lanjut, Dan? Dulu. Ininya. Suaranya mungkin tadi kurang keras ya? Iya, suaranya. Silakan diotak-atik sedikit. Jadi tadi jalur sutra menjadi hal yang menarik. Ini ada sedikit video terkait tentang jalur sutra. A banker in London sends the latest stock info to his colleagues in Hong Kong in less than a second. With a single click, a customer in New York orders electronics made in Beijing, transported across the ocean within days by cargo plane or container ship. The speed and volume at which goods and information move across the world today is unprecedented in history. But global exchange itself is older than we think, reaching back over 2,000 years along a 5,000-mile stretch known as the Silk Road. The Silk Road wasn't actually a single road, but a network of multiple routes that gradually emerged over centuries, connecting to various settlements and to each other, thread by thread. The first agricultural civilizations were isolated places in fertile river valleys, their travel impeded by surrounding geography and fear of the unknown. But as they grew, they found that the arid deserts and steppes on their borders were inhabited not by the demons of folklore, but nomadic tribes on horseback. The Scythians, who ranged from Hungary to Mongolia, had come in contact with the civilizations of Greece, Egypt, India, and China. These encounters were often less than peaceful. But even through raids and warfare, as well as trade and protection of traveling merchants in exchange for tariffs, the nomads began to spread goods, ideas, and technologies between cultures with no direct contact. One of the most important strands of this growing web was the Persian Royal Road, completed by Darius I in the 5th century BCE. Stretching nearly 2,000 miles from the Tigris River to the Aegean Sea, its regular relay points allowed goods and messages to travel in nearly 1/10 the time it would take a single traveler.
With Alexander the Great's conquest of Persia and expansion into Central Asia through capturing cities like Samarkand and establishing new ones like Alexandria Eshat, the network of Greek, Egyptian, Persian, and Indian culture and trade extended farther east than ever before, laying the foundations for a bridge between China and the West. This was realized in the 2nd century BCE when an ambassador named Shang Qian, sent to negotiate with nomads in the West, returned to the Han Emperor with tales of sophisticated civilizations, prosperous trade, and exotic goods beyond the western borders. Ambassadors and merchants were sent towards Persia and India to trade silk and jade for horses and cotton, along with armies to secure their passage. Eastern and Western routes gradually linked together into an integrated system spanning Eurasia, enabling cultural and commercial exchange farther than ever before. Chinese goods made their way to Rome, causing an outflow of gold that led to a ban on silk, while Roman glassware was highly prized in China. Military expeditions in Central Asia also saw encounters between Chinese and Roman soldiers, possibly even transmitting crossbow technology to the Western world. Demand for exotic and foreign goods and the profits they brought kept the strands of the Silk Road intact, even as the Roman Empire disintegrated and Chinese dynasties rose and fell. Even Mongolian hordes, known for pillage and plunder, actively protected the trade routes rather than disrupting them. But along with commodities, these routes also enabled the movement of traditions, innovations, ideologies, and languages. Originating in India, Buddhism migrated to China and Japan to become the dominant religion there. Islam spread from the Arabian Peninsula into South Asia, blending with native beliefs and leading to new faiths like Sikhism. And gunpowder made its way from China to the Middle East, forging the futures of the Ottoman, Safavid, and Mughal empires. In a way, the Silk Road's success led to its own demise as new maritime technologies like the magnetic compass found their way to Europe, making long land routes obsolete. Meanwhile, the collapse of Mongol rule was followed by China's withdrawal from international trade. But even though the old routes and networks did not last, they had changed the world forever, and there was no going back. Europeans seeking new maritime routes to the riches they knew awaited in East Asia led to the age of exploration and expansion into Africa and the Americas. Today, global interconnectedness shapes our lives like never before. Canadian shoppers buy t-shirts made in Bangladesh. Japanese audiences watch British television shows, and Tunisians use American software to launch a revolution. The impact of globalization on culture and economy is indisputable, but whatever its benefits and drawbacks, it is far from a new phenomenon. And though the mountains, deserts, and oceans that once separated us are now circumvented through supersonic vehicles, cross-continental communication cables, and signals beamed through space rather than caravans traveling for months, none of it would have been possible without the pioneering cultures whose efforts created the Silk Road, history's first World Wide Web. Ya, terima kasih Dan. Ini ilustrasi saja bahwa pasar perdagangan komoditas dimulai 200 tahun sebelum Masehi, sejak dinasti Han di Cina, dan menempuh jarak ini 5.000 mil, atau yang sebagian menyebut lebih dari itu, 6.000 km, ada yang bilang 11.000 km. 6.000 km itu kira-kira 8 kali pulang pergi Jakarta-Surabaya, dan dalam kondisi saat ini, kalau mau melewati itu, waktu itu berjalan kali 2 tahun, menempuh 2 tahun untuk mencapai dari Cina, Beijing, sampai ke Roma. Jadi panjang jalan. Ini kalau dalam konteks kita sekarang, bagaimana mengantarkan produk dari hutan ke pasar? Itu juga menjadi pertanyaan. Pasar yang mana? Pada waktu itu semua mengarah ke Roma dan Beijing. Lanjut. Dan ini menghubungkan berbagai kerajaan, suku, region, dan saat ini negara. Ada 40-an negara yang dilewati Silk Road pada waktu itu, dan melibatkan banyak peradaban. Lanjut, dari Cina sampai Eropa. Dan perdagangannya yang menarik adalah, ya jalur sutra pasti sutra, ada garam, teh, gula, keramik, rempah, tenun, gading, wool, dan sebagainya. Dan yang menarik juga, saat ini MFI 4 sedang bekerja sama dengan 5 market access player, satu terkait sama Pak Yos tahu dengan bambu,
bahan terkait dengan bambu atau sobi dengan kayu itu juga diperdagangkan di sana, mungkin dengan kayu-kayu yang eksotik seperti kayu eboni misalnya, atau bambu. Saat ini juga Cina masih menguasai 90% bambu di dunia. Tapi juga ada 2 market access player yang berkaitan dengan pangan, misalnya seniman pangan, Jafara, mereka masih bekerja untuk rempah, topik yang dibahas 100 tahun sebelum Masehi. Dan juga Timur Asa terkait biji-bijian, biji kenari pada waktu itu, saat ini membahas biji kenari, kalau pada waktu itu mungkin bisa bilang kacang pistachio, yaitu, dan diambil biji kenarinya dari wilayah Maluku, di mana di sana ada tanaman pala yang kemudian menjadi bahan rempah yang diperdagangkan pada waktu setelah kolonialisasi. Dan juga ada perdagangan terkait dengan minyak atsiri oleh teman-teman dari Nares, yang pada waktu itu juga sudah dibahas terkait sama kayu-kayu yang wangi, gaharu, seperti yang diperdagangkan ke wilayah Arab pada waktu itu. Kita lanjut. Jadi komoditasnya masih banyak yang mirip dengan yang kita bahas di perhutanan sosial atau KPH atau di kerjaan teman-teman di desa. Lanjut. Tetapi yang penting, pasar itu adalah terkait dengan peradaban, dengan kebudayaan dan peradaban. Kebudayaan terkait bagaimana tadi ada pertukaran kebudayaan antara timur dan barat, yang kemudian juga membuat Eropa maju, temuan-temuan baru, bahkan kalau bicara mengenai, bahkan ilmu silat misalnya ya, kungfu dan silat tuh kalau sampai ke Sumatera masih terlihat ciri-ciri khas Cinanya dan sebagainya. Pertukaran peradaban dan kebudayaan ini masih kelihatan sampai sekarang. Lanjut, juga pakaian-pakaiannya. Dan pasti kepercayaan agama tadi disebutkan, Islam, Buddha, Hindu, Kristen, itu beradar di antara jalur-jalur perdagangan, di antara para market dengan market, antara satu pasar dengan pasar lainnya, antara satu topik dengan satu negara atau wilayah dengan wilayah lainnya. Ini terkait dengan perdagangan, perjalanan di antara market dengan market. Lanjut. Juga penyebaran penyakit seperti sekarang, corona, itu mungkin kalau pada waktu itu ada cerita mengenai banyak penyakit yang menular juga di antara yang dibawa oleh para pedagang itu. Lanjut, dan tadi sudah disebut, jadi ini adalah peradaban, market itu adalah, pasar itu adalah peradaban. Jadi bagaimana Cina mempengaruhi peradaban di Eropa, dan sebaliknya, Romawi juga demikian, dan nanti akan bertemu dengan peradaban di Islam, peradaban Hindu, Buddha, karena terkait dengan India, Pakistan, Jepang, Korea, sampai ke wilayah Afrika Utara, dan seterusnya. Jadi saling berinteraksi dan munculkan peradaban-peradaban yang lebih maju dari yang sebelumnya. Lanjut. Dan pada abad 13-14, di mana Mongol berkuasa di jalur itu ketika itu dibuka perjalanan ke Eropa, di mana di situ muncul indikasi Renaissance pada waktu itu. Dan kemudian setelah ini juga ada, jadi pasar dipengaruhi oleh politik. Lanjut, termasuk ketika Kaisaran Ottoman menutup jalur itu untuk tidak ada perdagangan dengan Cina. Jadi ada politik juga pada waktu yang sekarang masih bisa kita lihat perdagangan pasar yang tertutup, misalnya Eropa dengan EU dan kemudian Brexit, dan Amerika yang tertutup dengan Southern Amerika dan sebagainya. Ini adalah pasar yang dipengaruhi oleh politik yang perlu dicermati ketika kita bicara mengenai pasar. Dan saya ingin membawa diskusi ini ke belakang, ke sejarah itu untuk melihat ke depan, karena sekarang misalnya, lanjutkan, Silk Road Economic Belt yang diusung oleh Cina itu sekarang maju ke depan untuk mencoba menggantikan perdagangan yang dominasi perdagangan yang kemarin dikuasai Amerika dan Eropa terutama. Dan ini masih terus bergeser karena pusat kekuasaan ini akan terus berubah sebagaimana cerita tentang Silk Road itu sendiri. Bisa dibilang kekuasaan Cina, kemudian bergerak ke kekuasaan di Eropa, dan juga seterusnya Islam, India, dan seterusnya. Nah, ini
menceritakan mengenai pasar, kenapa penting, dan kami ingin membawa sedikit perjalanan ini ke belakang supaya tidak terlalu tertutup dengan pemahaman mengenai apa yang kita mau bahas dalam perjalanan 6 bulan ke depan ini. Pasar adalah sesuatu yang lebih besar dari hanya sekedar membawa komoditas perdagangan di hutan sosial, tapi juga akan melibatkan banyak hal sosial, ekonomi, politik, budaya, dan seterusnya. Yang tadi diilustrasikan dengan cerita mengenai Silk Road. Jadi kita kembangkan wawasan pemikiran kita terbuka pada bayangan ke depan tentang pasar itu sendiri. Lanjut. Dan inilah yang sebetulnya kemarin kami tawarkan. Kalau kita mulai banyak dari tapak selama ini, kita bekerja di hutan-hutan, kita mencoba memprosesnya produk-produk yang berasal dari hutan atau desa, tapi kemudian kita tidak belajar mengenai pasar yang demikian luas tadi dengan cerita Silk Road, maka akan kurang lengkap atau ada yang kosong di situ, ada masalah di situ. Jadi sebetulnya apakah ini bisa kita tambahkan dalam materi diskusi kita ketika kita bicara mengenai topik-topik dalam sepanjang perjalanan COP Pikatan. Bayangkan pasar yang besar sekarang dan pasar misalnya pasar setelah Corona. Airbnb misalnya, sebagian menyatakan sudah mulai kolaps karena yang sudah dibangun sekarang jatuh karena Airbnb dan sebagainya. Itu juga belum tentu betul, belum tentu salah, tapi pengaruhnya besar sekali. Jadi pasar setelah Corona akan dipengaruhi oleh kondisi dunia yang berubah juga. Pusat-pusat kebudayaan yang berubah dan kedepannya akan banyak mempengaruhi ketika kita bicara mengenai komoditas, ketika kita bicara tentang nanam di hutan, ketika kita melakukan processing, dan ketika kita menjual komoditas-komoditas itu ke pasar. Sebagian komoditas masih sama dengan komoditas yang dijual 100 tahun sebelum Masehi. Demikian dan kira-kira bayangan kita, jadi kenapa kita bisa bertahan selama 20 tahun, pendekatan multi pihak menjadi penting, dan pilihan para pihak tentang topik yang penting, kemarin SPLK dan sekarang masih SPLK, tapi ke depan mungkin pasar, pemahaman mengenai pasar yang lebih kuat, itu penting bagi kita yang bekerja di wilayah Hutsos, desa, KPH, sehingga bisa lebih kuat di lapangannya, tapi juga paham bagaimana kita berperan di pasar yang selalu berubah dan dipengaruhi oleh segala macam dimensi tadi. Demikian, saya mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi mengenai visi dan juga diskusi kita ke depan. Selamat berpetualang bersama di dalam COP Pikatan. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri. Jadi ini satu wacana yang kita buka lebar ya, karena percakapan pasar tuh kadang mematikan seolah-olah tuh pasar tuh tempat gitu, tempat untuk jual. Jadi kita selalu mengeluh pasarnya mana, seolah-olah tuh pasar tuh tempat gitu. Ya Pak Tri memperlebar itu gitu, bahwa pasar tuh sebenarnya itu peradaban ya, menjangkau banyak pihak dan kita justru kekalahan kita di situ gitu. Jadi oleh karena itu COP Pikatan 6 bulan ini harapannya bisa membuka selebar-lebarnya dulu menjadi kemungkinan-kemungkinan baru untuk menjadi solusi yang pas buat Indonesia. Jadi di dalam proses COP Pikatan ini sebenarnya kita ingin mengubah mindset, ya. Karena tanpa perubahan mindset maka hasilnya sama seperti sekarang ini. Ini kan seperti misalnya community forestry atau community based forest enterprise gitu. Itu udah pikirannya udah sejak tahun 80-an. Ya, tapi kalau kita hitung-hitungan dengan GDP, kalau kita ngomong sama orang-orang Bappenas, ya kecil banget, nggak dianggap gitu. Sehingga anggaran ke KLHK juga nggak begitu gede gitu, ya dibandingkan kementerian yang lain gitu. Jadi karena memang isunya itu belum menjadi budaya, percakapan besar, narasi besar belum. Urusannya itu seolah-olahnya tanam-menanam di wilayah yang legalitasnya kuat gitu. Jadi permainan ini bukan soal permainan 10 miliar, 100 miliar, ini bicara tentang 1.000 triliun, mungkin 2.000 triliun. Itu yang kita harus pikirkan ke depan dalam konteks new mindset ini. Nah, di dalam konsep COP Pikatan itu ada konsep belajar itu sebenarnya ada belajar lingkar 1, belajar lingkar 2, sampai belajar lingkar 3 sebenarnya. Nah, di dalam COP Pikatan 6 bulan ini kita akan
mencoba hanya di single loop dan double loop. Jadi lingkar 1 dan lingkar 2. Maksudnya begini. Kalau di single loop, sebenarnya seperti teman-teman tadi ada kebutuhan. Saya ingin jadi project manager, ya tinggal belajar aja. Tergantung dari keyakinan yang kita miliki atau asumsi-asumsi yang kita miliki selama ini. Oh iya, kalau jadi project manager tuh harus tahu tentang manajemen keuangan, manajemen perencanaan. Terus kita pelajari itu. Karena sesuai dengan keyakinan kita sampai hari ini, maka kita bertindak sesuai keyakinan itu, sesuai dengan skill itu. Pulang kita ikuti semua yang diajarkan di Kopikatan. Baru kemudian ada hasil. Nah, ini lingkar belajar pertama. Jadi kita bekerja sesuai aturan yang ada, sesuai teori yang ada, sesuai dengan praktek-praktek yang ada, dan kemudian punya hasil gitu. Tetapi Kopikatan ingin meregangkan lagi gitu. Oleh karena itu kita ajak masuk ke double loop learning gitu. Ya, learning kedua gitu. Oleh karena itu di dalam percakapan Kopikatan itu sebenarnya kita mulai harus mengganggu, bener nggak sih ya kalau pasar itu seperti itu? Bener nggak sih kalau legalitas itu seperti itu? Bener nggak sih kalau bursa itu seperti itu? Bener nggak sih kalau pemasaran hasil hutan itu harusnya seperti itu? Oleh karena itu, pertanyaan-pertanyaan yang meragukan kembali nilai-nilai yang kita yakini, itu yang disebut dengan potential belief. Kalau kita mengubah mindsetnya, jangan-jangan kita bisa lari kencang tuh, ya, untuk 10 tahun ke depan. Kalau kita ikuti tahapan yang lain, mungkin beda gitu. Kalau ada belief-nya berubah, maka ada potential action-nya juga berubah. Ada inovasi di situ, ada kreativitas di situ. Nah, kalau ada semacam itu, maka Kopikatan harapannya akan menghasilkan satu inovasi, temuan, hasil yang berbeda dengan yang lalu-lalu. Nah, itulah kesempatan kita belajar bersama selama 6 bulan begini, 6 bulan ke depan. Ya, kita akan ngobrol banyak, boleh berbeda pendapat, boleh bertengkar, segala macam. Tapi idenya adalah untuk menuju mindset yang baru. Tanpa mindset yang baru, itu nggak mungkin terjadi perubahan yang menjadi lebih baik. Oleh karena itu, kalau kita belajar dari beberapa orang pandai, seperti Marshall McLuhan, ini adalah orang Kanada yang 30 tahun yang lalu menulis tentang Global Village. Dia bilang, kalau kita bisa melihat sebuah batas, maka sebenarnya di kenyataannya batas itu nggak ada. Ya, misalnya kayak lihat, ini Cibinong itu batas Bogor dan Jakarta. Sebenarnya nggak ada batas itu. Ya adanya di peta aja, ada di tulisan itu saja. Tapi batas itu nggak ada. Oleh karena itu kalau kita bicara inovasi, yang kita anggap, kok begini batasnya, nggak ada itu. Itu harus kita lewatin, ini yang namanya liminalitas. Ya, kita melewati batas-batas itu. Jadi batas itu nggak ada. Oke? Yang kedua, Einstein nih menyebutkan, kalau kita pengen survive dan masuk ke level yang lebih tinggi, maka kita butuh cara berpikir yang baru. Coba bayangin. Kalau kita pakai cara berpikir lama nggak bisa. Itu yang di double loop tadi, di lingkar kedua itu yang disebut new type of thinking. Nah, itu yang kita cari. Oke? Nah, yang ini malah John Lennon bilang, bahwa di kenyataan-kenyataan yang Bapak Ibu ceritakan tadi, saya pendampingan, saya bikin ini, saya bikin itu, saya belajar ini, belajar itu. Di kantor saya seperti ini, di peneliti seperti ini. Itu sebenarnya harus dilihat dalam konteks, di situ yang kita harus berimajinasi. Bukan melihat yang kita lihat saja. Jangan-jangan kita tidak melihat secara utuh gitu. Mirip orang buta yang lihat gajah gitu. Ya, ada 5 orang buta lihat gajah, ditanya ya beda-beda. Oleh karena itu, kita ingin membuka itu, bahwa realitas yang kita hadapi di kantor, ya, di lapangan, di mana-mana, jangan-jangan kita bisa memecahkan itu dengan cara berimajinasi bahwa ada jalan lain yang lebih keren. Nah, kira-kira itu sebenarnya yang ingin saya share tentang proses belajar tadi. Harapannya teman-teman bisa memanfaatkan Kopikatan menjadi arena belajar bareng, pinter bareng. Jadi nilai dasar dari Kopikatan itu ada 5. Satu tadi kepemimpinan. Jadi yang disebut kepemimpinan itu adalah
menciptakan masa depan yang lebih baik atau yang beda dengan kondisi saat ini. Itu syaratnya kalau mau jadi pemimpin gitu. Yang kedua adalah kolaborasi, mengembangkan kecerdasan kolektif. Kalau kita ada 20 orang pinter bareng itu, nggak kayak sekolahan, ini ranking 1, ranking 2, nggak. Kita ada 45 orang ikut Kopikatan, pinter bareng. Itu kolaborasi namanya. Dia contek-contekan gitu. Passion. Ya harus ada passionnya. Apa yang membuat saya bersemangat di Kopikatan? Kalau enggak ya nggak usah ikutan gitu sebenarnya, gampang aja. Ya, jadi apa yang membuat saya bergairah gitu, ikut ini? Itu yang kita harus kumpulkan bareng-bareng. Dan saya lihat di diskusi kelompok tadi, kita ada semangat itu. Itu yang kita harus gerakkan bersama. Yang keempat, keberagaman. Jadi kita menghormati berbagai pemikiran itu menjadi kekayaan untuk tadi mengubah mindset kita, mengganggu keyakinan-keyakinan lama kita. Dan yang terakhir adalah kualitas. Kalau ada penugasan nanti selama Kopikatan, kita lakukan yang kualitasnya yang kita bisa the best lah. Dan saya tadi kagum di kelompok saya, itu rekaman audionya keren-keren banget. Dan itu adalah tradisi baru belajar virtual. Karena kita bukan bikin makalah, bikin apa segala macam, tesis, bukan itu. Terlalu lama. Kita harus cepat dan sebarkan segera pengetahuan itu. Supaya pintarnya lekas dan bareng.